Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Al-ayah. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Al-Hadits. Puji dan syukur beserta puja marilah kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta dialah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan hingga kita bisa bermuhazahah dengan keluarga, bisa berinteraksi dengan tetangga, dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita. Walaupun pada hari ini Indonesia sedang berduka dengan adanya virus COVID-19, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dengan hak prerogatif Allah. Tak lupa, mari kita bersolawat kepada Nabi besar kita, baginda tercinta, pemimpin yang agung, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat dialah kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam. Karena ketika beliau hadir, dialah yang mengubah dari zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang dengan ajaran Islam yang telah dia bawakan, sehingga kita bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan yang telah Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Teman-teman semua, kita di sini senantiasa hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan anjuran yang Allah perintahkan kepada kita semua dalam mahfuzat yang telah kita tahu bahwasannya kita bisa di sini, kita hadir di sini karena sebuah keilmuan, karena sebuah pengetahuan yang dimana dalam mahfuzat, man saro ala darbi wa sholat, barang siapa yang berjalan pada jalannya maka sampailah dia. Dalam kata mahfuzat atau kata-kata mutiara yang telah disampaikan, kita sebagai umat Islam atau sebagai manusia, kita harus konsisten, kita harus ikhtiar dengan apa yang telah kita kerjakan, maka tekunilah apa yang telah kita kerjakan tersebut. Sehingga ketika apa yang telah kita kerjakan dengan ikhtiar, dengan doa, insya Allah Allah akan senantiasa mengabulkan apa yang telah kita ikhtiarkan. Dan ketika kita sebagai calon pendidik, tentunya Allah sudah menunjuk kita sebagai khalifatul fil ard, yaitu sebagai pemimpin di muka bumi ini. Teman-teman semua, kita ditakdirkan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Lantas kita harus seperti apa dan kita harus bagaimana ketika Allah menakdirkan kita sebagai pemimpin di dunia ini? Maka berbicara seorang pemimpin, tentulah kita harus menyampaikan hal yang baik, menjadi qudwatun hasanah, menjadi role model kepada kaum-kaum yang lainnya, kepada teman-teman kita, tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita. Dan di sanalah kita harus mempunyai keilmuan, tentunya pengetahuan, prinsip dan akhlak beserta yang lain sebagainya. Dan ketika berbicara itu semua, itu didapatkan dalam sebuah apa?
Lantas ketika kita harus mempunyai tersebut, maka tentulah kita harus mengerjakan yang namanya proses pembelajaran atau proses pendidikan di situ. Islam mengajarkan bahwa pentingnya mencari sebuah keilmuan, dan Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 5 yang menjelaskan dan berbunyi ulaika hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, yang artinya merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Disitulah kita tahu, dari arti disitulah kita paham orang-orang yang diberikan petunjuk seperti apa yang kita harusnya mengerti. Orang-orang yang diberi petunjuk seperti apa ketika Allah memberikan petunjuk kepadanya, ya sudah jelas. Ketika di sana kita harus paham, ketika Allah memberikan petunjuk, disitulah kita harus ikhtiar, kita harus konsisten, dan kita senantiasa di sana kita harus menekuni suatu apa yang kita inginkan dan kita peroleh. Ketika ada sebuah tutur kata berbicara, ketika keikhtiaran kita hanya dibangun oleh sebuah ikhtiar saja atau usaha saja, maka itu adalah hal yang sombong. Kenapa disebut hal yang sombong? Karena dia hanya ikhtiar saja, dia hanya berusaha saja, tapi ketika dia berusaha tanpa sebuah doa, itu sombong, karena dia tidak mengakui adanya Tuhan, karena dia yakin atas usahanya sendiri dia mampu. Tapi sebaliknya, ketika dia hanya berdoa dan selalu berdoa tanpa ada sebuah ikhtiar, sebuah usaha yang konsisten, maka disitulah adalah sebuah kebohongan. Karena kenapa? Ketika kita berdoa tanpa ada sebuah usaha, itu bohong. Maka di sanalah harus terjadi kolaborasi antara usaha dan doa, sehingga akan menjadi sebuah konsep yang maksimal di sana. Dan Allah menyampaikan wahyu pertama, yaitu mendidik Rasul sebagai nabi penutup, sebagai Rasul penutup, dalam surat Al-A'la ayat 1-5 yang ditafsirkan dalam tafsir Tarbawi. Ayat pertama yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari kata bacakan, dari kata bacalah, yaitu Iqra, yang di sana terambil dari kata yang berarti menghimpun. Dan dalam riwayat Nabi bertanya, Ma Iqra, apakah saya harus membaca? Di situ kita bisa tahu bahwasanya di sana Allah mendidik. Di sanalah Allah memberikan sebuah proses pendidikan, sebuah proses pembelajaran, yang dimana kita sebagai umatnya harus senantiasa menuntut ilmu, mencari ilmu, sehingga kita bisa menjadi qudwatun hasanah untuk teman-teman kita. Kita bisa menjadi khalifatul fil ard di sana. Dan tentunya kita sebagai pendidik dan sekarang menjadi calon pendidik harus bisa mengetahui bagaimana kita bisa menyampaikan risalah-risalah doa, risalah-risalah dakwah, dan risalah-risalah yang lain sebagainya. Dan dari situ pun banyak pendapat bahwa kata Iqra di sana yaitu menjadi bacaan atau menelaah dan lain sebagainya. Jadi itu perbedaan para mufasir yang lain. Dan ayat kedua yang berbunyi khalaqal insana min 'alaq, yang artinya Dia telah menciptakan dari segumpal darah. Kata insan di sini adalah manusia, di mana manusia itu menggambarkan sebuah sifat yang beragam, sebuah sikap yang berbeda, sebuah perilaku yang berbeda juga, sehingga di sana kita bisa menyimpulkan bahwasanya dalam sebuah perbedaan itu kita harus bisa menyikapinya dengan baik. Dan Allah di situ menurunkan ayat kedua itu supaya kita bisa memahami, supaya kita bisa belajar. Disitulah kita bisa memahami proses pembelajaran seperti apa, karena sebuah perbedaan. Dan yang ketiga yaitu Iqra wa rabbukal akram, yang artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat tersebut memerintahkan membaca dan menyampaikan janji Allah di atas penyampaian si pembaca. Ketika sekarang bacalah
bacalah tanpa adanya sebuah keikhtiaran, tanpa adanya sebuah pengulangan kata, hanya sekali, dua kali, di sanalah adanya sebuah kegagalan. Yang walaupun ketika kita belajar satu kali, dua kali, namun kita tidak pernah ikhtiar dan tentu pun tidak pernah doa, itu menjadi hal yang sangat merugikan menurut saya. Karena dalam hal itu, ketika kita berbicara bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia, Allah sudah Allah sudah memberikan sebuah arti di sana bahwasanya kita harus senantiasa mengulangi, kita harus bisa belajar dan terus belajar, sehingga apa yang telah kita inginkan pasti akan kita capai. Dan yang keempat, ayat selanjutnya ialah alladzi 'allama bil qalam, yang artinya yang mengajar manusia dengan pena. Lalu ayat selanjutnya, ayat kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Dari dua ayat terakhir atau ayat 4 dan 5, Allah mengajarkan manusia pertama melalui pena atau tulisan yang harus dibaca tentunya. Ketika ada sebuah tulisan, Allah mewajibkan untuk mengulangi dan mengulangi, sehingga di sana ada sebuah membaca dengan pengulangan oleh manusia tentunya. Nah, melalui pengajaran secara langsung tanpa alat, itu yang kedua. Cara yang kedua ini kita bisa kenal dengan istilah ilmu laduni. Dari kita yang paham betul mengenai sebuah pembelajaran, tentunya kita harus bisa mengamalkan. Karena percuma sajalah ketika kita mempunyai sebuah keilmuan tanpa ada sebuah pengamalan, merugilah kita. Maka di sanalah hendaknya kita menjadi khalifatul fil ard. Tentunya kita harus bisa menambah daya dobrak frekuensi keilmuan kita, memberikan qudwatun hasanah kepada umat, jadi role model kepada teman-teman sebaya kita, kepada tetangga kita, dan kepada masyarakat tentunya. Karena kita kembali lagi kepada peran fungsi mahasiswa sebagai agen of change, social control, dan iron stock tentunya, yang menjadikan kita sebagai generasi selanjutnya untuk menjadikan bangsa ini lebih baik lagi. Tentunya di sana sudah ada konsepan pendidikan yang Allah berikan kepada surat Al-Alaq ayat 1-5. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan tentunya pada umumnya untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, kepada bangsa kita yang selagi hari ini, detik ini sedang terjadi kegaduhan dengan tentara kecil Allah yang mengabadikan dunia. Betapa mulianya Allah, betapa maha kuasanya Allah, sehingga ada makhluk sekecil itu pun dunia langsung tidak baik-baik saja. Dan saya yakin semoga Allah akan memberikan keberkahan dan selalu memberikan kesehatan kepada umatnya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.